Bapak Ibu. Hari ini kita akan terus mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Sudah lebih dari setahun setengah ya kita mengalami masa pandemi, masalah kesulitan di dalam hidup ini. Tetapi kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tetap menopang hidup kita, meneguhkan iman kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebentar kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi karena sungguh kasih Tuhan selalu senantiasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang begitu menguatkan, membawa kami terus kepada Engkau, mendekat selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengalami melalui badai-badai ini dengan kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita lihat bahwa di dalam tahun-tahun kesulitan ini banyak sekali kita mengalami harus tinggal di rumah dan banyak perekonomian yang begitu merosot, anjlok seolah-olah. Dan banyak orang-orang yang di PHK mengalami ketidakketentuan di dalam hidupnya. Menurut penyelidikan Bapak Ibu Saudara bahwa semakin kita ada di rumah, banyak penyelidikan mengatakan angka perceraian malah bertambah banyak. Lah itu yang mengherankan kita. Karena mungkin setiap hari kita berjumpa dengan suami yang menjengkelkan, mungkin anak-anak yang menjengkelkan. Dan hati kita bertambah kecut. Seolah-olah hal itu yang mengakibatkan perceraian, angka perceraian bertambah banyak, bertambah tinggi. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa sulit ini. Ada 3S, yaitu semangat, sabar, dan bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar, apapun yang kita alami, kita tetap semangat. Wah, saya punya seorang mama yang berumur 89 tahun. Dia adalah orang yang semangat. Setiap hari dia tidak merenungkan kejadian-kejadian yang menakutkan, mengkhawatirkan, ataupun hal-hal yang apapun juga yang bisa membuat dia sedih. Tetapi hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita, dengan harapan-harapan yang baru. Itu yang saya lihat. Bapak Ibu mungkin boleh percaya atau tidak, semangat itu membuat seolah-olah ada imun yang bisa dikeluarkan melalui tubuh ini. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika pembantu kami di kantor, itu ada beberapa yang kena COVID. Beberapa ya maksudnya hampir semua kena COVID. Ada satu pembantu itu selalu asisten keluarga ini selalu menolong mama saya kalau naik ke atas kamar tidur, itu selalu digandeng dengan asisten rumah tangga ini, dia tidak mau yang lain. Dan saya tahu orang ini kena COVID juga sebelum dia positif ya, dia dinyatakan positif. Dia itu kena COVID. Itu yang menuntun mama saya masuk naik ke loteng. Ketika itu setelah hasilnya keluar bahwa benar dia adalah kena COVID. Tetapi mama saya ketika dites tetap negatif. Saya sampai begini, luar biasa. Karena semangat di dalam hidupnya menghadapi apapun juga. Ada imun yang seolah-olah bisa mengusir corona itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, saya saksikan lagi ketika kakak saya yang paling besar itu, dia juga merasakan badannya kok tidak enak ya, akhirnya dia tes. Sebelum dia terima hasilnya, dia itu ke kantor ke Sulawesi. Dan ketika itu mama saya ada di depan dan dia katakan gini, loh
"Nyo, kamu kok jalannya seperti itu? Kenapa? Kamu capek?" "Aduh, badan saya enggak enak semua," kata kakak saya gitu. Akhirnya dipanggil sama dia, "Sini, sini, sini." Tak pijeti sama mami, dipijeti saudara. Itu dia sudah tes corona COVID, tapi belum tahu hasilnya. Dia mampir dulu ke kantor. Setelah itu dipijeti sama mama saya. Kalau orang mijet masa jauh-jauhan gitu, enggak ya. Tapi sangat dekat jaraknya. Setelah itu setelah selesai memijat, hasilnya keluar. Kakak saya kena COVID. Dan setelah itu kakak saya pulang dan sejak itu dia meninggalkan kami. Saudara, saya pun melihat bahwa orang tua saya, mama saya dites kembali waktu itu. Kami khawatir karena kakak saya itu menularkan COVID. Hasilnya juga negatif. Jadi betapa luar biasa semangat di dalam hidup itu. Sangat menimbulkan imun yang bisa menghancurkan apapun juga di dalam hidup ini. Mari katakan bersama-sama semangat. Semangat apapun juga yang kita hadapi. Dan mari kita lihat saat ini. Bila mana kita tidak semangat, apa yang terjadi? Ada kisah di dalam firman Tuhan yaitu tentang Naomi. Rut 1 ayat 1-6. Di mana dikatakan di situ bahwa Naomi keluar dari Bethlehem, dia membawa dengan penuh berkat daripada Tuhan. Keluarganya komplit yaitu Elimelek, kedua anaknya Malion dan Kilion pergi ke Moab meninggalkan Bethlehem. Saat itu Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu ceritanya. Naomi pun mengalami kesulitan. Singkat cerita dia mengalami juga mungkin ada virus apapun saya tidak ngerti. Tetapi suaminya meninggal. Ketika dia merasakan suaminya meninggal, mungkin dia katakan bahwa tulang punggungnya satu meninggal. Hilang dari hidupnya. Tapi tiba-tiba beberapa waktu kemudian kedua anaknya pun bergantian meninggalkan dia. Saat itu Naomi mengatakan sudah hilanglah pengharapannya. Tulang punggung keluarganya ketiga-tiganya hilang. Dan waktu itu dia punya mantu dua yaitu Orpa dan Rut. Saat itu dia katakan tidak ada lagi pengharapan di dalam hidupku. Semangatnya mulai rapuh. Apa yang terjadi saudara? Ketika semangatnya mulai hilang. Saat itu dia katakan, lebih baik aku hidup sendiri aja. Mungkin beberapa hari lagi atau waktu lagi aku akan meninggal juga. Bagaimana dengan mantuku? Lebih baik aku suruh mereka pulang. Ketika Orpa disuruh pulang, dia meninggalkan Naomi. Tetapi Rut tetap memberi semangat kepada mertuanya. Dan akhirnya saudara kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ada janji Tuhan yang pernah diucapkan dan itu tidak pernah Tuhan batalkan. Sampai di ayat 6 waktu itu firman Tuhan datang kepada Naomi dan dikatakan di situ bahwa di Bethlehem umatnya diberkati oleh Tuhan berlimpah makanan. Saat itu Naomi tetap ingat pada waktu dia meninggalkan Bethlehem, dia ingat dia tidak pernah kekurangan dan dia memutuskan untuk dia kembali ke Bethlehem untuk menikmati juga janji Tuhan yang dilimpahkan buat orang-orang di Bethlehem. Dan saat itu dalam perjalanannya ketika dia sampai di Bethlehem, ayat 20 dikatakan orang-orang menyambut Naomi saat itu. Dikatakan, wah Naomi datang, Naomi datang. Apa yang terjadi? Karena semangatnya sudah hilang. Dia katakan apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Saudara tahu Naomi adalah artinya blessing, yaitu menyenangkan. Tetapi dia sendiri, dia ganti namanya dengan Mara. Kenapa? Karena dia kehilangan semangat waktu menghadapi kesulitan. Dia katakan aku bukan lagi Naomi tetapi aku Mara, yaitu bitterness, kepahitan yang ada di dalam hidupnya. Itulah yang memenuhi hidupnya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari kita mau katakan tetap semangat. Tetap semangat karena janji Tuhan pada setiap kita tidak pernah akan dilupakan oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan kita harus sabar. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi hal-hal yang sulit ini? Sabar adalah merupakan karakter Kristus. Dalam Keluaran dikatakan Tuhan kita adalah panjang sabar. Sabar adalah tidak tergesa-gesa, tidak putus asa, tidak cepat marah. Dan sabar adalah merupakan buah roh, yaitu sabar di dalam hidup kita. Maukah Bapak Ibu Saudara ada pertumbuhan buah roh di dalam hidup kita menghadapi kesulitan ini? Mari kita mau terus katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau tetap sabar menghadapi masalahku, kesulitanku. Tetap Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam hidupku. Karena itu mari kita mau katakan kepada Tuhan, beri aku kesabaran Tuhan. Tetap sabar. Aku tidak mau emosi, tidak mau cepat-cepat marah. Mari kita mau cek hidup kita. Kalau kita cepat marah, bagaimana relasi hidup kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan hidup kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah melalaikan Tuhan karena kita tertekan, kita susah, sedih, kita tidak bisa sabar lagi melihat keadaan ini? Mari Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama saya bukan lebih dari segalanya. Saya pun belajar untuk menundukkan diri saya. Karena musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Kalau kita sabar, dikatakan dalam firman Tuhan adalah melebihi seorang pahlawan. Yaitu kita mendapatkan kemenangan-kemenangan. Mari kita belajar sabar. Saya punya kesaksian dari seorang jemaat. Ada seorang jemaat di tempat ini yang mengandung dua bulan kalau nggak salah, kurang lebih. Tetapi ketika dia mengandung, dia dideteksi bahwa dia pun kena kanker. Nah, saat itu keluarga ini dilindungi, diliputi dengan kesusahan, dengan segala ya mungkin kesedihan yang luar biasa. Saya terus doakan orang tuanya, saya katakan beri dukungan kepada anakmu. Ayo kita sama-sama berdoa, sabar menderita, saya katakan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Dan satu kali dokter mengatakan engkau harus memilih anakmu tetap dilahirkan atau kau cepat-cepat untuk dioperasi. Atau pilihan yang kedua, anakmu digugurkan dan engkau menjalani kemo. Saat itu mereka bingung, saudara. Mengharapkan kelahiran seorang anak, tapi saat itu juga dia harus kemo. Dan keluarga ini katakan, terutama mama dari baby ini, dia katakan, tidak, aku tidak akan menggugurkan anakku. Dan aku akan menjalani kemo. Dua-dua dijalankan, saudara. Apa yang terjadi, singkat cerita, kami terus berdoa, kami terus katakan, Tuhan, kami tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu di dalam hidup kami. Setelah itu saudara, singkat cerita, sampai 8-9 bulan dia ngalami kemo. Saudara tahu kalau kemo kan gak bisa milih ya, mau jalan alur kemana, menghindari babynya. Semua kena obat kemo itu. Tetapi kita mau lihat bagaimana orang yang sabar di dalam menderita. Saat itu dia mengeluarkan bersalin, didapati anaknya lahir dengan sehat sempurna. Saat ini dia mengalami luar biasa di dalam kesabarannya menghadapi persoalannya. Dia katakan Tuhanku hidup, Tuhanku dahsyat. Dia bisa mengenal lebih lagi Tuhannya, yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dan saat-saat ini dia menunggu untuk kemo dan itu kankernya semakin kecil dan akan dioperasi. Mari kita dukung doa. Dan yang ketiga, kita
bersyukur. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau kita selalu bersyukur? Kalau kita bersyukur, berarti kita percaya bahwa ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita percaya Allah yang kita ucapkan syukur itu Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Karena itu mari kita tetap bersyukur. Syukur dalam apa? Bukan artinya kalau masalah kita dijawab oleh Tuhan kita bersyukur. Enggak. Coba kita lihat, kita bisa bernafas. Itu yang harus kita syukuri. Kita bisa berdiri sampai saat ini. Saudara bayangkan, kita bisa bernafas setiap harinya. Kita harus membutuhkan 2.800 berapa liter gitu. Kalau saya tidak salah, saya masih ingat. Kita dikalikan dengan 5.000 berapa totalnya. Kita harus bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu saat ini kita mau ucap bersyukur kepada Tuhan. 3 sikap, yaitu semangat. Yang kedua sabar. Dan yang ketiga selalu bersyukur. Hari ini kita sudah renungkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau bawa hidup kita. Kita mau ingat janji Tuhan yang selalu menolong hidup saudara dan saya. Kalau sampai saat ini mungkin saudara belum menerima jawaban doa dari doa-doa yang saudara naikkan, tetap percaya. Setiap janjimu Tuhan, itu yang menopang hidupku. Kasih-Mu yang menuntun hidupku. Mari sama-sama katakan. Bersama-sama katakan. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang, janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu, 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 buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur Engkau melihat setiap kami, hati-hati kami yang saat ini mungkin remuk Tuhan.
menghadapi segala masalah kesulitan. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau akan memelihara kami, Engkau akan sungguh-sungguh Tuhan mengangkat hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, COVID yang ada di Surabaya Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan bertahta, berdaulat atas ke kota kami Surabaya. Dan Engkau sangat mampu Tuhan. Kalau pada waktunya Tuhan COVID ini harus lenyap Tuhan, kami tetap percaya Engkaulah yang berdaulat atas kota Surabaya. Karena itu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengubah segala atmosfer Surabaya menjadi sehat, air, daratan, laut, semua dikuasai oleh Tuhan. Dan tidak ada apapun juga yang bisa membahayakan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa juga buat perekonomian di bangsa kami Tuhan. Kami tetap percaya Engkau yang memegang Tuhan semuanya Tuhan. Engkau sanggup membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Untuk memberkati anak-anak Tuhan. Untuk memberkati bangsa Indonesia dalam perekonomian mereka. Kami tetap percaya Tuhan. Allah yang kami sembah, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu tetap hidup untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan singkat, biar kita tetap semangat. Jangan lupa semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.